Banyak yang belum tahu fungsi alat sekecil ini. Ini alatnya canggih banget guys ya. Dan bisa dipakai untuk pengaman baterai kalian ya. Untuk pengaman. Akan aku jelaskan untuk pemula banget. Jadi biar kalian juga ikut paham. Yang pemula, yang udah expert atau udah paham, boleh diabaikan atau di skip video ini. Nah jadi gini guys ya. Sebelum itu aku akan lakukan pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Bagi kalian yang sudah nonton video ini, semoga kalian diberi kelancaran rezeki, dimudahkan urusannya, dan diberi kesehatan yang berkelanjutan sampai kalian tua nanti guys ya. Jadi apa fungsi alat ini? Dinamakan BMS, fungsinya untuk pengaman baterai. Pengaman sel baterai 3,7 volt, baterai HP atau baterai bekas laptop bisa. Tapi kebanyakan baterai HP itu sudah ada BMS-nya guys ya. Nah contohnya seperti ini. Ini baterai sudah ada BMS-nya. Oke, tidak berlama-lama langsung saya sebutkan speknya ya guys. Speknya. Jadi ini namanya BMS 1S dengan kemampuan 15 ampere. Nah ini BMS itu adalah singkatan dari baterai manajemen sistem. Jadi dia memanajemen baterai. Terus 1S ini fungsinya kode untuk kita merangkainya. Jadi kita merangkai 1S, satu seri. Jangan sampai salah ya, satu seri. Kalau ngerangkainya gini itu 2 seri atau 2S. Kalau ditambah lagi satu lagi namanya 3S. Nah kalau satu seri itu seperti ini. Atau di paralel gini juga masih satu seri. Atau di paralel banyak seperti ini paralel semua guys ya. Ini satu seri juga. Namanya satu seri. Gitu. Jadi voltasenya kalau 1S itu masih tetap 3,7 volt. Lalu voltase habisnya berapa? Voltase habis kalau baterai habis itu sekitar 2,8. Kalau penuh sekitar 4,2 volt. Nah, fungsi BMS ini karena digunakan untuk 1S, dia akan memproteksi apabila saat ngecas baterainya itu sudah menyentuh 4,2 volt, maka dia akan putus atau cut off pengisiannya. Jadi baterainya tidak overcharging, aman. Terus kalau dipakai baterainya untuk nyalain lampu, nyalain pompa air mini atau nyalain amplifier mini, kebeban gitu ya, dan baterainya sudah menyentuh sekitar 2,8 volt, maka dia ini akan cut off untuk mengamankan si baterai agar tidak terlalu over discharging. Over discharging itu sampai kehabisan banget gitu guys ya. Jadi itu tidak baik untuk kesehatan baterai. Jadi memang harus dipasangi BMS ini biar lebih aman. Apalagi kalau kita nggak pasangi dan kebablasan, kita lupa nggak matikan kebeban, maka dia bisa sampai keblongan dan itu tidak baik untuk baterai. Nah makanya muncullah pabrikan yang membuat yang namanya BMS dengan aneka ragam satuan S-nya. Nah sekarang dibahas adalah 15 ampere ini guys ya. Apa itu 15 ampere? Nah, BMS ini kan jenisnya macam-macam guys ya. Dengan satuan ampere, ada yang 3 ampere, ada yang 15 ampere, ada yang 80 ampere. Seperti itu, ada yang 1 ampere seperti modul TP ini. Ini modul TP modul TP 4056. Nah, itu ada 2 jenis. Yang pendek ini khusus ngecas aja, proteksi khusus ngecas. Yang ini bisa untuk cas dan discharge. Tapi kemampuannya 1 ampere gitu guys. Jadi kalau 1 ampere maka untuk kebebannya itu jangan lebih dari 1 ampere karena kemampuannya 1 ampere. Nah, sekarang kalian harusnya udah tahu. Nah, ini 15 ampere. Maka untuk kebebannya nyuplai beban jangan lebih dari 15 ampere gitu guys. Batasannya itu jangan lebih dari 15 ampere, tidak boleh lebih dari ini gitu. Harus di bawahnya. Kalau BMS kalian 3 ampere, maka jangan lebih dari 3 ampere untuk nyuplai ke bebannya. Kalau lebih dari 3 ampere ya nanti beresiko, apalagi tidak ada proteksinya untuk over ampere atau over current, maka dia bisa jebol langsung mati gitu guys. MOSFET-nya bisa mati dut gitu. Terus apalagi kalau kita sudah merakit
banyak baterai seperti ini ya, seperti ini udah pasti banget tuh butuh BMS. Lalu sekecil ini bisa nggak menghandle sebanyak ini? Jawabannya bisa guys, jawabannya bisa. Misal ini kan 15 ampere, saya casnya pakai 5 ampere, maka dia masih mampu kan pengisiannya. Terus untuk outputnya, kalau nyuplai ke beban itu misal saya pakainya 10 ampere untuk arus mengalirnya. Beban saya itu beratnya 10 ampere gitu. Ininya apanya? Suplainya, listriknya butuh 10 ampere. Nah, karena dia 15 ampere berarti masih mampu gitu. Cuman kalau BMS ini baterainya semakin banyak, maka kalau chargernya masih kecil nanti tetap lama pengisiannya apabila baterainya banyak seperti ini. Tapi kalau baterainya sedikit maka lebih cepat gitu dengan charging yang sama, dengan charger yang sama. Nah, jadi seperti itu fungsi alat ini. Ya, aku harap kalian bisa memahami ya guys ya. Pertama itu solderannya seperti ini. Kalian bisa lihat jalurnya dulu guys ya. Ini adalah B main, jadi terhubung ke baterai negatif, dan ini B plus terhubung ke baterai positif. Dan ini P plus sama P main. Ini yang main saya kasih tanda kabel coklat, jadi biar tidak kebalik. Nah ini bisa buat nyuplai ke beban atau buat ngecas, itu lewat sini guys ya. Sudah saya rakit ke baterai ya, positif negatif. Jadi ini baterainya positif negatif, dan ini ngecasnya lewat sini atau ke bebannya lewat sini. Akan aku ukur dulu voltasenya ada berapa volt. Nah, jadi sudah ada outputnya guys ya, 3,9 volt. Oke guys, seperti itu tadi. Semoga kalian bisa memahami fungsi atau fungsi dasar dari BMS, Battery Management System ini, yang sekecil ini. Dan aku sendiri sebenarnya mau aku pasang di baterai ini, tentunya untuk PLTS. Nah, dari kemarin-kemarin soalnya aku pakai baterai ini itu dipakai tanpa BMS ya guys, jadi masih agak ragu-ragu buat dipakai terus-menerus gitu. Jadi aku lebih baik beli ini dulu dan baru kesampaian beli. Untuk PLTS nanti panel suryanya pakai yang kecil ini, pakai yang ini panel surya 6 volt. Nah kemarin sebenarnya juga udah dipasang, dilepas lagi, dipasang, dilepas lagi itu karena masih belum ada BMS nya ini. Nah walaupun sebenarnya aku ada PLTS yang ini juga gitu guys, tapi kan kebutuhan rasa penasaran aja, rasa penasaran pengen ngerakit yang 3,7 volt. Kalau ini kan sistem 12 volt, dan rasanya seperti apa kalau merakit menggunakan ini baterai gitu. Udah bongkar pasang berkali-kali ya, sebenarnya enak sih. Ini kayak rakitan buat lampu PJU itu juga ada yang pakai 3,7 volt. Jadi panel suryanya itu besar 100 WP tapi 5 volt. Ada guys yang zaman dulu lampu PJU yang panel surya itu seperti itu, dan baterainya 3,7 volt. Lampunya juga 3,7 volt, cuman dayanya besar 20 watt seperti itu ya untuk lampu. Dan lampu LED juga lebih terang daripada lampu yang apa namanya, yang lampu yang apa sih? Lampu yang kayak zaman dulu itu apa sih? Lampu balon. Nah, lampu yang balon 20 watt itu udah terang banget guys ya. Beda dengan lampu zaman dulu. Oke, gitu aja guys ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe channel ini juga guys ya.